Shalom umat Allah ini berkati Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, cinta, kasih sayang Tuhan bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema renungan saat ini adalah keunggulan tujuan pembenaran Allah, diambil dari Roma 8 ayat 30. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti ini. And whom he predestined, this he also called. And whom he called, this he also justified. And whom he justified, this he also glorified. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Istilah Yunani untuk pembenaran menggunakan kata edikaiosen, merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata dikaio. Secara leksikal dapat diartikan justify, vindicate, treat as just. Bisa dipahami sebagai ia telah atau dulu pernah secara aktif membenarkan. Timbul pertanyaan, keunggulan apa sih dari tujuan pembenaran Allah? Yang pertama, berdasarkan Roma 8 ayat 30 kita ketahui, pembenaran terjadi bertujuan untuk membuktikan kedaulatannya. Istilah ditentukannya dalam bahasa Yunani itu proorisen, merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata proorizo. Secara leksikal diartikan decide upon beforehand, artinya memutuskan sebelumnya atau predestinasi, takdir. Secara gramatikal istilah proorisen ini diartikan ia telah dulu pernah secara aktif menentukan atau memilih. Siapa ia itu? Adalah Allah. Jadi penentuan atau pemilihan Allah di masa lalu itu pernah terjadi, namun secara aktif berlaku untuk selama-lamanya. Istilah ditentukan juga digunakan dalam beberapa teks Alkitab. Pertama bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Diartikan bahwa setiap orang percaya ditentukan dari semula untuk melakukan segala kehendak Allah dengan kekuatan dan kuasa Allah. Yang kedua, di dalam Roma 8 ayat 29 maksud saya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Diartikan bahwa setiap orang percaya ditentukan atau dipilih sejak awalnya untuk hidup serupa atau memiliki sifat-sifat Kristus. Yang ketiga dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 menyatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, telah dijadikan Allah bagi kemuliaan kita. Diartikan bahwa setiap orang percaya ditentukan memberitakan hikmat Allah yang ada sebelum dunia dijadikan, yaitu pikiran Kristus. Yang keempat, Efesus 1 ayat yang kelima menyatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
diartikan bahwa setiap orang percaya harus memahami bahwa sejak semula telah ditetapkan menjadi anak-anak Allah sesuai kerelaan kehendaknya. Yang kelima, dalam Efesus 1 ayat 11 menyatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Diartikan bahwa setiap orang percaya ditentukan sejak menerima janji untuk memperoleh hidup atau keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Artinya kepastian hidup kekal itu ditentukan sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Dan sebagai orang percaya, kepastian itu merupakan sesuatu yang bersifat permanen. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Keunggulan tujuan pembenaran Allah dimulai dengan pembenaran terjadi bertujuan untuk membuktikan kedaulatannya. Jadi ketika kita ditentukan mengalami proorisen dari Allah, itu menunjukkan adanya kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Diperkuat dalam Yohanes 5 ayat 24, aku, ini menunjukkan kedaulatan Allah, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ada 3 hal yang menarik di sini. Yang pertama itu istilah metabeken, merupakan verb indikatif perfect, aktif orang ketiga tunggal, diartikan ia pasti telah, dulu pernah atau sudah selesai. Pindah artinya orang percaya ketika terima Yesus di masa lalu, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang kedua, istilah exe, merupakan verb indikatif present aktif orang ketiga tunggal, diartikan ia pasti sedang terus-menerus mempunyai hidup. Artinya orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di masa kini pasti sedang terus-menerus memiliki hidup yang kekal. Yang ketiga itu istilah ok, erketai. Istilah ok artinya tidak, erketai itu merupakan verb indikatif present middle orang ketiga tunggal. Jadi istilah ok erketai dapat diartikan setiap orang percaya yang disebut ia itu pasti sedang terus-menerus tidak turut dihukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Kapan itu? Masa mendatang. Menarik. Di masa lalu orang percaya pasti telah atau pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di masa kini orang percaya pasti sedang terus-menerus mempunyai hidup yang kekal. Di masa mendatang setiap orang percaya pasti sedang terus-menerus tidak turut dihukum untuk dirinya sendiri. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa keunggulan pembenaran Kristus itu di dalam tujuannya dimulai dengan pembenaran terjadi bertujuan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu berdaulat. Pembenaran Allah kepada setiap orang percaya itu merupakan kedaulatan Allah yang bersifat absolut. Roma 8 ayat 33 menjelaskan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi ketika Tuhan membenarkan seseorang, itu merupakan hak prerogatifnya yang bersifat absolut, yang tidak bisa diganggu ataupun dibatalkan oleh siapapun. Pembenaran Allah itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus yang menjamin hidup yang kekal. Itu sebabnya Roma 5 ayat 18 berkata, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali keunggulan tujuan pembenaran berdasarkan Roma
8 ayat 30. Yang pertama, pembenaran terjadi bertujuan untuk membuktikan kedaulatannya. Dia berdaulat untuk membenarkan setiap orang percaya kepadanya. Dia berdaulat untuk membuat orang itu memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, pembenaran terjadi bertujuan untuk menggenapi kehendaknya. Istilah yang digunakan adalah dipanggilnya. Dalam bahasa Yunani dipergunakan kata ekalesen, merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata kaleo. Secara leksikal diartikan call, memanggil atau panggilan, name, nama atau menyebut nama. Kemudian address, as, alamat atau mengalamatkan, invite, mengundang. God or Christ call to eternal salvation atau repentant. Tuhan atau Kristus memanggil untuk keselamatan kekal atau pertobatan. Secara gramatikal, istilah ekalesen ini dapat diartikan ia telah atau dulu pernah secara aktif memanggil. Artinya, panggilan Allah di masa lalu pernah terjadi, namun secara aktif berlaku untuk selama-lamanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, adalah kehendak Allah bagi kita untuk mengalami kebangkitannya. Artinya mengalami rapture. Berdasarkan Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kehendak Allah yang pertama. Yang kedua, kehendak Allah bagi kita adalah memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus selama-lamanya dalam kekekalan. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang ketiga adalah kehendak Allah bagi kita untuk hidup kudus. Artinya menjauhi percabulan, satu hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan yang sah, seperti yang dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Yang keempat, kehendak Allah bagi kita adalah berbuat baik untuk mengalahkan kepicikan atau kelicikan manusia berdosa. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Yang kelima, kehendak Allah bagi kita adalah memenuhi atau memberkati segala keperluan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keunggulan tujuan pembenaran Allah berdasarkan Roma 8 ayat 30 dimulai dengan pembenaran terjadi bertujuan untuk membuktikan kedaulatannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembenaran terjadi bertujuan untuk menggenapi kehendaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pembenaran terjadi bertujuan untuk memuliakan umatnya. Kalau kita perhatikan, istilah yang digunakan adalah dimuliakannya. Dalam bahasa Yunani dipergunakan kata edoksasen. Edoksasen ini merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata doksaso. Secara leksikal artinya praise atau memuji, honor menghormati, magnify memperbesar atau memuliakan, clothed in splendor mengenakan pakaian kemegahan atau kehormatan, glory of life after death memuliakan kehidupan setelah kematian. Secara gramatikal bisa diartikan ia telah atau dulu pernah secara aktif memuliakan. Artinya pemulihan Allah di masa lalu pernah terjadi, namun secara aktif berlaku untuk selama-lamanya.
Umat Allah yang diberkati Tuhan. Orang percaya yang telah mengalami pembenaran Allah dijanjikan akan dimuliakan di bumi, karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Luar biasa. Tuhan membuat kita dimuliakan karena kita ada di dalam Kristus, dan itu dipastikan bisa terjadi karena dia berdaulat akan hal tersebut. Namun ada hal yang lain yang juga penting, bahwa orang percaya yang telah mengalami pembenaran Allah sebaiknya terlibat langsung atau mendukung pelayanan penggembalaan jemaat, karena dijanjikan mereka menerima mahkota kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kemuliaan di masa mendatang dalam milenium itu mendorong kita untuk melayaninya dengan hidup berkenan, mengasihinya, dan menggembalakan, melayani umat Allah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita paham, kita mengerti keunggulan tujuan pembenaran Allah. Artinya Allah membenarkan setiap orang percaya. Tujuannya unggul atau luar biasa. Sebab dibuktikan dengan pertama, pembenaran terjadi bertujuan untuk membuktikan kedaulatannya. Sehingga oleh kedaulatan Allah kita dibenarkan atau menjadi orang benar di dalam Kristus Yesus. Kedua, pembenaran terjadi bertujuan untuk menggenapi kehendaknya, yakni percaya atau menerima Yesus secara pribadi, sehingga kita memperoleh kepastian hidup kekal, mengalami rapture atau pengangkatan gereja, hidup kudus, berkenan, berbuat baik, dan diberkati. Ketiga, pembenaran terjadi bertujuan untuk memuliakan umatnya, sehingga kita dimuliakan atau dihormati di bumi, dan juga dihormati di masa kerajaan 1000 tahun damai dengan memerintah bersama Yesus Kristus. Haleluya, Immanuel, Tuhan memberkati. Amin. Kau tetap selamanya Allah sumber